Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Fendri Diary. Apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya, sama Allah, amin. Aku share lagi ya teman-teman untuk aktivitas budgeting aku. Ini adalah kelanjutan dari budgeting aku kemarin ya. Jadi ini aku mau update saving challenge aku dan berikut tabungannya ya. Nah, ini aku tuh punya pecahan 10.000, 5.000, sama ada 50 ribuan ya teman-teman. Berikut 2 ribuan dan 1.000-an. Ini tuh sisa tabungan kemarin. Maksudku sisa dari anggaran bulan kemarin ya. Kemarin itu waktu aku yang cash saving itu adalah ngisi kebutuhan ya, yang memang per bulannya diwajibkan. Nah, ini sekarang ngisi untuk saving challenge aku ya. Nah, pertama aku tuh mau ngisi saving challenge aku yang pecahan 5 ribuan ya, kan aku punya ya teman-teman. Ini alhamdulillah ya ada 7 lembar. Jadi aku mau masukin ke sini ya. Jadi ini aku mau coret aja. Ini namanya apa ya? Tracker ya. 7 kotak ya aku apa silang-silang ya teman-teman. Oke, ini aku mau sama-samain apa penampakannya biar rapi aja. Nanti insya Allah nanti kalau misalkan nggak ada kendala di akhir tahun mau aku bongkar ya teman-teman. Dan misalkan ditanya untuk apa, aku juga belum tahu ya buat apa. Mungkin aja buat tambah-tambahan liburan atau apa gitu ya. Mungkin ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Nanti bisa dilihat nanti aja ya. Oke, berikutnya adalah pecahan 10 ribuan ya teman-teman. Ini tuh ada 3 lembar. Alhamdulillah ya teman-teman bisa nambah apa saving challenge aku yang 10 ribuan. Oke, sambil ngeliatin aku sekalian aja ya nyapa teman-teman semuanya sedang ngapain sambil nonton videonya, sedang rebahan atau beraktivitas juga. Aku temenin ya dari sini aktivitasnya. Apa kalian sudah budgeting? Semoga berjalan lancar ya teman-teman sesuai yang diinginkan dan semoga diberi kemudahan dan kelancaran rezeki. Amin. Dan sekali lagi ya aku nggak ada unsur pamer ya ataupun apapun itu. Aku cuman share aja apa aktivitas aku dan semoga bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman semua. Juga memotivasi diriku sendiri ya teman-teman. Oke, ini udah selesai aku. Kemudian di sini ada saving challenge aku yang 1.000-an. Aku masukin aja ya karena belum pas 5.000 jadi belum aku catat ya tapi aku simpen aja. Di sini aku juga mau share ya macam-macam saving challenge yang aku mau informasikan tuh yang unik-unik ya teman-teman. Dan ini tuh baru tahu aku, nanti aku mau share di sini ya. Oke, sebelumnya aku mau hitung dulu di sini masih ada sisa 450.000. Nah, ini pertama pas setengah ini mau aku masukin ke dana pendidikan anak ya. Pas kemarin kan sudah dimasukin ya 100.000. Nah, sekarang untuk yang sisa ini aku masukin lagi aja tambahan 100.000. Karena bentar lagi anak aku sekolah ya teman-teman, mungkin sekitar 2 tahun lagi. Jadi supaya tabungannya itu cukup ya teman-teman untuk kebutuhan pendidikan anak aku. Amin. Oke, yang pertama, yang unik ya teman-teman yang aku tuh baru tahu yaitu no spending challenge. Ini tuh maksudnya misalkan dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan kamu tuh tidak boleh membeli apapun ya, kecuali kewajiban ya teman-teman. Jadi misalkan keinginan kita apa kita nggak usah beli. Nanti setelah challenge selesai kan masih ada sisa uang, nah itu bisa ditabung ya teman-teman. Nah kira-kira bisa nggak tuh teman-teman? Oke, yang kedua yaitu menabung sesuai perakiraan cuaca setiap hari Rabu ya teman-teman. Jadi mana wilayah yang terpanas di provinsi tempat tinggalmu, berapa suhunya, tabunglah uang sejumlah suhu tersebut ya. Jadi misalkan ada suhu terpanas di hari Rabu itu 38 derajat Celcius, maka kita nabung 38.000. Oke, lanjut dulu ya di video. Kemudian aku mau ngisi kurban aku ya yang tahun 2025. Alhamdulillah nih teman-teman, itu sudah pas ya sebetulnya. Sudah nambah jadi 2.400.000 ya karena kan per kotaknya 200.000. Jadi di sini aku masukin 200.000 ya teman-teman. Nah, ini 2,4 juta. Jadi alhamdulillah ya teman-teman. Kalau misalkan nabung itu sedikit-sedikit demi sedikit itu nggak terasa ya. Kalau misalkan langsung itu mungkin agak terasa. Jadi alhamdulillah ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa kurban ya di tahun depan. Oke, ini kemudian ada juga tantangan kalender aku. Di sini masih ada beberapa yang belum aku isi ya. Di sini aku mau hitung dulu. Sambil aku hitung, kemudian ada saving challenge unik yang berikutnya yaitu
Apa kebiasaan buruk kamu ya, misalkan, merokok atau membeli boba, minuman manis setiap hari. Nah, itu bisa menantang diri kamu untuk tidak meminumnya selama seminggu. Nah, uangnya itu bisa kamu tabung. Oke, ini kemudian setelah dihitung itu masih ada sisa 80.000, makanya di sini aku mau nabung, biar dipasin gitu ya 80.000. Oke, tantangan berikutnya yang unik yaitu, buat kalian yang ingin hidup minimalis, bisa mengurangi barang-barang kalian ya satu persatu. Nah, di sini bisa kita tantang ya teman-teman. Misalkan kita, menantang diri kita untuk menjual barang kita satu persatu setiap hari dalam 1 bulan. Nah, uang yang hasil jual itu bisa kita tabung juga ya teman-teman. Dan barang-barang yang kita jual juga bisa dimanfaatkan sama orang lain. Oke, di sini karena aku tuh nggak ada kembalian 20.000, jadi yang ada 17.000 ya udah nggak apa-apa ya dikembaliin 17.000. Jadi ada kelebihan 3.000 nggak apa-apa, lebih baik lebih daripada kurang. Nah, ini kebetulan aja lebih ya. Kalau misalkan nanti pun kurang ya nggak apa-apa ya teman-teman, nggak perlu dipaksakan. Jadi di sini aku mau hitung dulu ya ada berapa lembar. Nanti baru aku tabung untuk di bulan September. Ya, ini untuk bulan Agustus ya teman-teman. Nanti aku bikin lagi di bulan September. Oke, kelanjutannya lagi, saving challenge yang unik berikutnya yaitu menabung setelah melakukan kesalahan keuangan. Jadi misalkan kita sudah tetapkan ya, kalau misalkan kita melakukan kesalahan keuangan, terjadi gitu ya, kita akan nabung 100.000 atau 50.000 ya teman-teman. Ya, contohnya seperti misalkan terlambat membayar tagihan, atau belanja secara impulsif, atau menarik tabungan yang selama ini sudah terkumpul. Itu kan suatu kesalahan ya. Kita bisa, kayak kayak didenda gitu ya teman-teman, itu jadi tabungan gitu. Oke, ini yang terkumpul di bulan Agustus ini, alhamdulillah ya tabungan kalender aku terkumpul Rp500.000. Ini nanti aku kumpulin dimasukkan ke dalam toples lagi ya. Lalu baru aku bikin lagi di bulan September. Semoga diberi kelancaran. Amin. Oke, saving challenge berikutnya yang unik yaitu lomba menabung ya. Misalkan kita lomba menabung sama saudara kita, teman kita, keluarga gitu ya. Misalkan nih ditentukan dalam waktu sebulan atau 3 bulan, yang tabungannya paling banyak itu yang menang ya teman-teman. Nah, yang kalah itu ngapain? Yang kalah bisa jadi misalkan dia selama sebulan yang bersih-bersih rumah, apa misalkan dalam sebulan dia yang masak gitu ya teman-teman. Oke juga ya itu tantangannya, apalagi buat anak kos ya. Oke nih aku ada sisa uang segini, ada 65.000. Sisanya tuh ada 4.000-an, 2.000 itu aku sisihkan aja ya buat jajan. Nah, 65.000 ini akhirnya aku masukin aja ke tatakan kalender aku di bulan September. Oke, aku coret-coret dulu ya, dipasin biar pas 65.000. Oke, sepertinya itu aja ya saving challenge unik yang tempo hari aku baca. Masih banyak ya yang seperti biasa ya kayak tantangan 20.000-an atau tantangan 5.000-an atau tantangan kalender. Jadi misalkan tanggal 1 kita nabung 1.000, tanggal 2 kita nabung 2.000. Ada juga tantangan amplop gitu ya. Atau tantangan macam-macam ya teman-teman tantangan itu. Oke, sebetulnya tantangan itu dibuat supaya kita tuh merasa senang gitu ya nabung, merasa asik dan merasa tertantang aja untuk mengumpulkan uang. Itu bagi kita yang misalkan kita tuh males-malesan untuk nabung ya. Oke, ini aku juga ada tabungan receh, maksudnya logam. Ini aku masukin juga ya di sini. Ini tuh 500-an, ada 3 koin, jadi 1.500 ya. Juga ada yang 100 perak ya. Jadi ada 2 koin. Jadi aku masukin ke toples yang sebelah sini ya. Di sini tuh ada 100 dan 200. Ada 2 koin gitu ya teman-teman. Aku masukin juga di sini. Buat teman-teman yang baru menemukan YouTube channel aku, terima kasih ya. Salam kenal, aku Gita, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Dukung YouTube channel aku juga ya dengan cara like, komen, kemudian di-share ya jika suka dengan videonya. Jangan lupa juga di-subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan jika aku ada upload video baru. Nah, ini aku lagi ngitung sinking fund aku ya untuk makeover dapur. Alhamdulillah ya sudah pas 1 juta kan sesuai tantangan aku ya, dan aku tuh juga sudah proses pembelian kayak wall sticker gitu, cuman aku belum action aja ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti pas waktunya aku bisa mulai untuk ngerjain. Nah, ini kemudian aku tuh berpikir ya kalau untuk kurban takutnya 2,4 itu kurang ya. Makanya ini karena kan waktunya juga masih cukup lama ya untuk Idul Adha-nya. Makanya ini aku tambahin aja kotak 3, jadi kan satu kotaknya 200, jadinya kan 600 ya. Jadi digenepin aja 3 juta.
Mudah-mudahan ada ya kambing segitu ya. Soalnya kalau di komplek aku kayaknya kemarin itu lebih dari 3 juta teman-teman. Mudah-mudahan ada ya di tempat lain yang bisa kurang dari 3 juta atau mungkin pas 3 juta ya. Dan aku tuh mau tanya ya, kalau misalkan kambing itu bisa nggak sih misalkan satu kambing bisa untuk bersama-sama gitu ya, di atas namakan bersama-sama, apa nggak boleh gitu teman-teman? Bisa tulis-tulis ya di kolom komentar. Oke, ini aku lagi kotak-kotakin, ada 3 kotak. Jadi kalau nabung itu lebih ringan ya teman-teman. Kalau misalkan nunggu uangnya ada gitu kan, pas ada rezeki lebih baru kita bisa kurban, tapi kan mungkin agak berat ya. Tapi kalau misalkan kita nabung kan dikit demi sedikit nggak terasa ya teman-teman. Nah, ini udah selesai untuk aku bikinkan kotak baru. Oke, di sini karena masih ada waktu, aku mau tambahin lagi ya tantangan unik lainnya, yaitu tantangan potong gaji ya teman-teman. Jadi misalkan nih coba terapkan ke diri sendiri dengan motong gaji bulanan untuk ditabung. Nggak perlu banyak-banyak ya, cukup 1-15% aja atau 5% ya sebagai awal mula. Lakukan itu setiap mendapatkan gaji ya teman-teman. Nah, itu bisa jadi tabungan juga ya. Nah, tantangan menabung itu bisa gagal ya teman-teman. Apa aja sih yang bisa membuat tantangan menabung itu gagal? Yaitu kurang disiplin, yang pertama ya. Terus kemudian yang kedua tuh ada biaya yang tidak terduga ya teman-teman. Ada pengeluaran yang tidak terencana, tiba-tiba, jadi makanya gagal ya teman-teman. Oke, ini aku mau hitung dulu biaya pendidikan, maksudnya dana pendidikan anak aku ya teman-teman, tabungan. Itu totalnya sudah 2.100.000 ya teman-teman. Alhamdulillah. Nanti mau dipikirin ya apa mau aku tukar ke dalam bentuk logam mulia. Dan faktor lainnya yang bisa membuat kita gagal nabung yaitu pengaruh lingkungan sosial ya. Misalkan di lingkungan kita itu suka jajan, terus kemudian suka ngabur-ngaburin uang, suka shopping gitu. Kita mungkin juga tertular ya teman-teman. Kemudian di sini aku juga mau hitung ya jumlah total tabungan anak aku per hari ini ya teman-teman. Alhamdulillah ya, semuanya setelah ditotal itu ada 1.105.000. Alhamdulillah teman-teman bisa untuk beli kebutuhan anak aku pas sekolah ya teman-teman. Jadi ini beberapa sudah masuk rekening. Semoga semuanya dimudahkan sama Allah ya teman-teman. Karena kan kita nggak tahu ya masa depan, makanya kita sebagai manusia mempersiapkan aja ya. Nah, kemudian setelah itu tadi tantangan menabung, terus kemudian apa sih yang bisa membuat kita gagal? Lalu aku mau kasih tahu tips sukses melakukan challenge menabung ya teman-teman. Pertama, buat tabel menabung, terus kemudian buat aturan yang ketat. Lalu ketiga, catat semua pengeluaran. Kemudian keempat, utamakan kebutuhan prioritas. Kelima, mencari pendapatan tambahan ya teman-teman. Kemudian yang keenam, tetapkan tujuannya. Jadi misalkan kita tujuannya nabung itu untuk makeover dapur. Jadi kan kita punya tujuan ya, jadi kita semangat. Dan jika kita ingin meningkatkan jumlah tabungan, kita bisa mencari pendapatan tambahan ya. Misalkan dengan menjadi guru les privat atau desain grafis atau menulis artikel. Atau juga bisa nge-YouTube ya teman-teman, atau macam-macam ya, bisa jadi afiliate juga. Oke teman-teman, sepertinya sekian dulu aja ya video dari aku. Semoga bermanfaat, ada hal positif. Mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan ya teman-teman, dan kata-kata yang kurang sopan ya selama di videoku ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di lain video, di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum, dadah.